Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Selamat bermalam minggu. Kali ini kuliah malamingnya lebih kepada mungkin bercerita kembali lagi ya Des ya. Kayak cerita-cerita yang sudah saya sering kemukakan kepada teman-teman, tapi mungkin saya coba elaborasi lagi dengan harapan mungkin teman-teman kali ini bisa mendapatkan hikmahnya. Karena mungkin selama ini saya sering cerita, tapi mungkin sibuk dengan dengerin ceritanya, tapi teman-teman nggak paham dengan hikmah atau moral dari cerita tersebut ya. Ulang lagi ya, jadi Desi juga ulang lagi ya, nggak baik ya. Saya mulai dulu dari cerita pertama, judulnya adalah Telek Kebo. Ya. Masih ingat teman-teman ceritanya? Ceritanya adalah berawal dari pertanyaan kepada saya, Mas Aderai kenapa memilih menjadi atlet binaraga natural? Kenapa nggak pakai steroid aja gitu misalnya, contohnya. Alasannya sederhana karena jawabannya adalah mungkin bagi orang lain beda ya, masing-masing beda ya. Betul. Tapi kebetulan kalau bagi saya tidak nyaman kalau seandainya saya harus hidup dengan telek kebo gitu. Jadi alasannya apa? Adalah sebagai berikut. Ceritanya saya ulang lagi. Ada seekor burung. Burungnya nggak percaya diri. Karena apa Des? Karena dia pikir dia nggak bisa terbang. Nah, teman-teman dari sini aja sebenarnya cerita saya udah mau mengungkapkan kepada teman-teman adalah bahwa pada dasarnya yang namanya burung harusnya tidak perlu ngotot kepada netizen. Ngotot abis-abisan untuk kasih tahu kalau dia sebenarnya bisa terbang gitu ya. Betul. Jadi burung nggak perlu ngotot gitu ya. Sama seperti ikan nggak perlu ngotot kepada netizen untuk bilang bahwa dia bisa berenang gitu ya. Sebenarnya sama kayak manusia juga sebenarnya nggak perlu ngotot untuk bilang bahwa dia baik adanya gitu loh, maksudnya itu. Tapi ini ceritanya adalah saking dia tidak percaya dirinya si burung, maka dia bilang kayaknya nggak mungkin saya bisa terbang. Itu di depan saya ada ruko, ada 3 lantai, betul ya Des ya. Dia bilang mana mungkin saya bisa terbang, apalagi bisa terbang sampai ke lantai ketiga gitu ya. Karena ketidakpercayaan dirinya, makanya dia membuka kesempatan untuk orang lain mengambil kesempatan tersebut. Iya. Siapa yang mengambil kesempatan tersebut adalah si kebo. Kebo melihat si burung itu, waduh burung, kenapa kamu sini? Saya kasih tahu gimana caranya kamu bisa terbang gitu kan. Saya aja yang kasih tahu gitu. Dia sebenarnya ngasih tahu ke burung, sebenarnya dia mau cari untung dari burung. Yaitu adalah dia nanti bisa cari uang di sana. Dengan cara apa? Dia bilang, pada dasarnya si kebo tahu bahwa pada dasarnya burung kalau dibilang disuruh terbang pasti bisa terbang ya. Mungkin burungnya karena keseringan main sama siapa nggak tahu ya gitu. Jadi dia pikir dia mungkin burungnya barang-barangnya gabung sama kebo-kebo yang lain kali ya, besarnya dengan kebo gitu ya. Tapi poin dari cerita ini adalah bahwa kebonya bilang, kamu bayar ke saya nanti saya ajarin kamu terbang gitu. Dibayarlah kebo dalam sejumlah uang tertentu gitu ya. Kebonya udah senang, lalu kebonya bilang, oke saya ajarin kamu terbang. Kamu pasti bisa terbang cukup dengan mengepakkan sayap kamu aja, gampang gitu. Tapi sebelum mengepakkan sayap kamu, nih karena kamu udah bayar nih, saya kasih nih obatnya buat supaya kamu bisa terbang ke lantai 1. Yaitu adalah apa? Dengan memakan kotoran saya gitu. Makan nih kotoran saya kasih ke kamu gitu ya. Atau saya kasih nih obat buat terbang gitu ya. Dia nggak tahu kalau ternyata dalamnya ternyata kotoran si kebo itu, betul ya? Iya. Dia makanlah si obat itu gitu ya. Si pil itu dia makan, tapi dalamnya sebenarnya kandungannya adalah kandungan si kotoran kebonya itu kan. Pas dia makan pilnya ternyata benar dia bisa terbang ke lantai 1, dia happy dan senang kan. Itu dia tanya gimana caranya kalau seandainya saya bisa terbang ke lantai 2, kan sebenarnya tinggal lanjutin aja gitu. Betul. Tapi dia tanya lagi sama si kebo gitu, kalau kamu mau ya berarti kamu mesti bayar lebih mahal lagi. Oke, saya setuju deh. Apa yang dilakukan? Dia kasihlah 2 pilnya lagi. Yang lebih ini isinya kandungannya tambahan lagi, double-nya daripada si kotoran si kerbau tersebut. Dimakanlah sama si burungnya dan ternyata benar burungnya bisa terbang ke lantai 2 gitu. So happy, dia bilang satu saat saya harus bisa terbang ke lantai 3. Dia tanya lagi sama kebonya gitu ya. Dan kebonya bilang ya udah kamu mesti bayar lagi dulu lebih mahal lagi ya. Ketika lebih mahal lagi baru dikasih lagi yang terakhir lah gitu pilnya ya. Yang sebenarnya isi pilnya adalah apa Des? Kotoran daripada si kerbau tersebut gitu ya. Dan ternyata pas dia makan apa yang terjadi Des? Ternyata benar burungnya bisa terbang ke lantai 3. Begitu dia terbang ke lantai 3 udah sampai atasnya, dia akhirnya bilang langsung wah luar biasa, saya happy ternyata benar saya bisa terbang gitu ya. Jadi burung
senang sekali bilang bahwa dia bisa terbang gitu ya. Ya, tapi yang tidak dia sadari adalah setelah dia mengkonsumsikan yang namanya si pil tersebut, yang namanya kalau kita mengkonsumsikan sesuatu kan kita harus hidup dengan konsekuensinya, yaitu adalah side effect atau dampak sampingnya. Nah, dampak sampingnya adalah ternyata setelah kotoran kebonya dia makan semua terus-menerus, yang terjadi otomatis tiba-tiba racunnya tambah banyak, dianya keleyengan-keleyengan di atas, akhirnya kubrak jatuh ke bawah dan akhirnya meninggal dan tewaslah si burung tersebut. Apa moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah ketika kita makan kotoran kebo seolah-olah bisa membuat kita terbang begitu tinggi, tapi tidak akan bertahan lama. Ngerti gak ceritanya? Nah, sekarang saya ulang lagi. Kotoran kerbau. Bahasa Inggrisnya adalah apa, Des? Kerbau adalah apa? Bull. Ya. Kotorannya adalah bullshit. Jadi kalau bullshit itu bahasa Inggrisnya adalah rubbish, adalah omong kosong. Jadi ketika teman-teman menggunakan omong kosong, bullshit can take you to the top, tapi it won't last long. Artinya apa, teman-teman sekalian? Jadi segala sesuatu yang mau mengambil jalan instan seperti si bullshit itu gitu, teman-teman bisa ambil itu semuanya. Tapi balik lagi, itu hanya kelihatannya hari ini bisa membuat teman-teman ada di atas gitu. Tapi nanti terakhirnya kita harus hidup dengan konsekuensinya, yaitu adalah dampak sampingnya itu, dan tidak akan bertahan lama. Itu aja maksud saya. Kenapa saya nggak pakai steroids? Karena saya hari ini akan kelihatannya luar biasa dan gede dan besar dan terhormat, apalagi yang lainnya ya, followersnya lebih banyak, lalu gelarnya lebih banyak, titelnya lebih banyak, statusnya lebih hebat, apalagi yang lain-lainnya gitu ya. Tapi hanya akan menunggu waktu untuk si bullshit tadi akan menghempaskan saya untuk hidup dengan dampak samping daripada penyalahgunaan obat tersebut, dan akhirnya tewas deh. Ya, jadi itu adalah cerita nomor 1 tentang si telai kebo tersebut. Paham ya teman-teman sekalian? Cerita nomor 2 adalah tentang bisingnya kereta api. Desi dan saya sedang lagi ngobrol, tapi setiap 5 menit tiba-tiba kereta api lewat. Ngoeng, 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 ngoeng. Betul ya? Nah, ketika kereta api lewat, kita ngobrol lagi, Des. Nggak berapa lama, 5 menit lagi tiba-tiba ngoeng, 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 ngoeng. Keretanya lewat. Terus lama-lama kita ngobrol jadi ngerasa keganggu. Lalu Desi bilang, Pak Dek, kita kayaknya harus pindah ya ke tempat ini ya gitu ya. Ini kayaknya setiap 5 menit tuh ganggu terus suara keretanya lewat terus gitu ya. Nah, kita membuat satu angan-angan atau iming-iming atau berangan-angan apa ya, kita bilang, Des, kalau seandainya Desi punya super power kekuatan, kira-kira apa yang Desi lakukan kalau seandainya kita lagi kayak gini tiba-tiba 5 menit kereta lewat. Lalu apa yang Desi lakukan? Yang Desi lakukan, katanya jawaban Desi apa teman-teman sekalian? Yaitu adalah, kalau seandainya saya punya super power, begitu itu kereta lewat sekali lagi, itu langsung saya tiup itu kereta. Langsung kereta itu langsung mental dan akhirnya nggak mengganggu kita lagi. Betul ya? Iya. Nah, itu adalah kalau seandainya Desi punya super power. Nah, lalu Desi bertanya, kalau Pak Ade seandainya punya super power seperti apa? Gitu kan? Lalu saya bilang, oh Des, kalau saya punya super power, ya mungkin saya lebih bijaksana dikit lah. Kalau saya tiup kan kasihan penumpang yang ada di dalam kan. Terakhirnya jadi cedera tuh orang-orang semua ya, karena keretanya terguling-guling kan. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan yaitu adalah cukup dengan saya ambil remote control aja, habis itu saya mute. Jadi begitu dia 5 menit dia lewat, yaitu saya langsung mute aja sama saya. Kan betul ya Des ya? Nah, berarti kalau seandainya saya punya super power, saya bikin suara kereta itu jadi mute, jadi akhirnya kita nggak terganggu dan kita bisa ngobrol dengan tenang ya. Nah, nggak berapa lama ternyata di seberang kita ada bapak tua yang bijaksana, Lao Tse namanya ya, tua dan bijaksana dong itu ya. Ada bapak tua dan bijaksana dan mendengarkan cerita kita gitu, dan dia hanya tersenyum, dan kita pas lagi ngobrol ini, lalu kita melihat ke dia, ke beliau, oh lihat loh, Bapak kok senyum-senyum sendiri Pak? Bapaknya bilang, oh ya enggak, hanya mendengar cerita kita. Nah lalu kita tantanglah si bapak itu kan, kita tanya, ya Des, kita tanyain yuk Des,
Bapak, kalau seandainya Bapak punya superpower, apa yang Bapak lakukan? Betul kan? Iya, tahu. Gitu ya. Apa jawaban Bapaknya kira-kira, Des? Menikmati. Nikmati kebisingan. Kebisingan. Jawaban Bapaknya adalah bukan seperti Desi, keretanya ditiup, bukan seperti saya, keretanya di silence, gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak itu katanya kalau Bapaknya punya superpower, dia bilang apa? Kalau saya punya superpower, ya saya nggak keganggu aja. Oh, berarti benar ya? Ya, paham nggak teman-teman sekalian? Nah, jadi poin dari cerita ini, apa moral dari cerita ini, Des? Kadang-kadang kita bisa bilang gitu ya, dalam hidup saya mau ini, saya mau itu. Desi maunya ini, oh kalau saya maunya yang itu. Oh Desi maunya mungkin yang lebih brutal, saya mau yang lebih kalem, yang lebih ini gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat adalah sebenarnya salah satu daripada yang namanya, kalau seandainya kita bisa memenuhi keinginan kita adalah bukan dengan cara berangan-angan atau berharap atau berfantasi ingin mendapatkan apa yang kita mau, tapi lebih kepada kata Bapak tadi gitu, kalau seandainya kita mau berangan-anganlah untuk apa? Untuk bisa mengurangi keinginan kita. Itu yang disebut namanya dispassion. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang maunya kita banyak semuanya. Betul, yeah. Gitu. Tapi sesungguhnya ketimbang daripada sibuk kita memenuhi keinginan bucket list kita yang begitu banyak gitu. Yeah, betul. Kenapa nggak kita belajar untuk bersyukur untuk memiliki apa yang kita punya? Oh, iya juga ya. Yeah. Betul nggak, Des? Betul. Ibaratnya, Yeah. kenapa saya harus membuat program kepada diri saya bahwa kalau saya belum ke kota luar negeri ini sebelum saya mati, itu berarti saya itu failure, saya itu gagal hidup saya. Kalau saya sebenarnya belum punya jenis mobil tertentu, atau rumah tertentu, atau jabatan tertentu, atau misalnya apapun tertentu, bisa bayangin nggak, Des, dalam sehari-hari kita membuat satu aturan karena kita punya self important yang tinggi, seolah-olah bahwa aturan itulah diri saya gitu. Tapi kenyataannya kadang-kadang sebagian besar dari kita tidak pernah bisa menyelesaikan atau bisa memenuhi aturan yang kita buat tadi gitu. Betul. Aturan untuk bisa bahagia kita bikin susahnya minta ampun. Ya, betul. Tapi aturan yang bikin kita tidak bahagia kita bikin sedemikian rupa gampangnya gitu. Jadi kitanya udah salah paham dalam hal apa? Dalam hal membuat satu aturan yang justru malah membuat kita terbelenggu. Nah, jadi cerita ini hanya ingin menjelaskan kepada teman-teman kadang-kadang kalau kita justru bisa punya perbendaharaan akan rasa bersyukur yang tinggi, itulah yang sesungguhnya menjadi kekayaan kita ketimbang daripada kita bilang saya ingin memenuhi segala ambisi atau ego atau keinginan kita dalam hal posesi, prestasi, dan reputasi. Paham, Des? Cerita nomor 2. Oke, boleh lanjut lagi? Silakan, Pak. Ya, lanjut lagi cerita nomor 3, filosofi core coaching. Intinya apa, Des? Yang sering saya cerita cuma ada 2 hal, yaitu adalah menghargai sebuah proses dan tidak pamrih terhadap apa yang kita inginkan, ya, terhadap tujuannya. Yang ada nanti taunya dianya malah yang akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Nah, apa jadi ceritanya, Des? Ekor kucing berputar dari kejauhan ditanya sama kucing tua, anak muda kamu lagi ngapain? Saya sedang mengejar ekor saya, kan? Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sana, ketika kita mengejar ekor kita, kira-kira bisa dapetin nggak, Des? Kita kejar-kejar ekor, kan nggak bisa dapetin, kan? Betul. Lalu orang tuanya bertanya, kenapa kamu melakukan hal itu, gitu kan? Dalam hati dia bilang, kita udah tahu ini pasti nggak bakal bisa dapatkan. Tapi kucing itu ngotot dan kepengen ingin mendapatkannya, dia kejar terus ya ekornya, kan? Jadi muter-muter terus sendiri di sana sampai pusing, kan? Karena dia bilang, saya belajarnya di sekolah filsafat kucing, dan di sekolah filsafat kucing diajarkan bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya di ekor kita. Makanya kenapa dia bilang kalau seandainya saya dapatkan, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya gitu. Nah, makanya kenapa kucing tua itu tersenyum gitu kan, mengatakan bahwa ya mungkin bukan gitu kali ya caranya ya. Saya memang besar di gang dan tidak pernah sekolah di sekolah filsafat kucing, tapi saya memiliki pemahaman yang sama. Memang yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya di ekor kita, tapi saya tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya dengan cara itu. Jadi caranya mesti gimana? Caranya adalah satu, melakukan segala sesuatunya dengan senang hati. Dan kedua, bermanfaat tidak hanya bagi diri saya, tapi juga bagi orang lain, bagi kucing-kucing lainnya. Maka apa yang terjadi, teman-teman, saya tidak perlu mengejar ekor saya, tapi ekor saya akan mengikuti kemanapun saya pergi. Ini adalah apa moral dari cerita ini, teman-teman sekalian, di malam minggu ini adalah apa? Yaitu adalah, teman-teman sekalian,
apapun bidang teman-teman yang lakukan, teman-teman istilahnya belajar aja untuk menikmati apa yang kita kerjakan. Bersyukur kalau kita bisa yang namanya do what we love. Iya. Tapi kalau seandainya kita nggak we do what we love, apa yang kita lakukan? We learn to love what we do. Begitu kita belajar mencintai apa yang kita lakukan dan akhirnya kita senang dan menikmatinya, ternyata apa yang terjadi, Des? Ternyata kita tidak perlu sibuk pamrih terhadap hasilnya, ternyata hasilnya malah yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Setelah saya menikmati dietnya saya, menikmati latihan saya, menikmati istirahatnya saya, taunya apa yang terjadi, Des? Taunya juaranya malah mengikuti, malah hadir. Badannya jadi tambah bagus gak, Des? Betul, tambah bagus gitu. Ketika juaranya hadir, kesempatan tambah banyak gak, Des? Iya. Tambah banyak, akhirnya mungkin diajak ke sana kemari, akhirnya bisa buka gym, akhirnya bisa main iklan atau bisa apa, sampai hari ini membawa saya ke sini. Kalau ditanya kenapa bisa sampai membawa saya ke sini, dulu nggak ada ngoyo keinginan mau jadi juara, itu nggak ada gitu. Tapi saya menjalankan ini karena apa? Karena saya menikmati aja. Kalaupun juga nggak juara, saya tetap akan latihan. Kalaupun badannya nggak bisa sebagus hari ini juga, saya tetap akan diet juga. Paham kan teman-teman sekalian? Nah, jadi itu konsep daripada cerita nomor 3. Ya, lanjut lagi, Des. Lanjut, Pak. Ya, lanjut lagi, yaitu pohon kalpataru yang disebut dengan pohon apa, Des? Di mana segala sesuatunya kalau di pohon kalpataru, apa yang kita pikirkan dia akan termanifestasikan. Betul kan? Betul. Nah, jadi pohon kalpataru itu ternyata suatu ketika, jadi ada sebuah pohon yang indah di dalam sebuah taman. Seorang anak muda sedang jalan melewati taman tersebut. Dia duduklah di bawah pohon itu, di pohon yang rindang tadi ya. Dia nggak tahu itu pohon apa itu gitu ya kan. Jadi siang-siang hari bolong, dia duduk di bawah pohon itu. Nah, pada saat duduk di bawah pohon itu, dia terfikirkan, dia bilang ini, ih enak juga nih ya kalau seandainya di bawah pohon yang rindang ini, kalau seandainya lagi aus-aus gini ya, kali aja mungkin bisa ada minuman gitu kan. Taunya apa yang terjadi? Taunya minuman hadir. Lalu dia bilang, wah enak juga ya, kaget dia kan minuman hadir ya. Terus dia bilang enak juga ya kalau seandainya bukan cuma dahaganya terlampiaskan gitu ya, tapi juga kalau seandainya lapar-lapar gini bagus juga nih gitu kan. Taunya apa yang terjadi? Taunya makanan hadir. Dimakanlah dengan lahap enak. Setelah makan lahap dan mulai kenyang di bawah pohon, angin sepoi-sepoi ya, Des ya. Nah, pada saat itu dia bilang enak juga nih kalau seandainya ada yang nemenin, betul ya. Taunya ternyata tiba-tiba bidadari hadir yang cantik-cantik datang menemani dia di bawah pohon ya, habis makan ya. Nah, begitu udah menemani dia nggak berapa lama, ternyata hari menjelang senja. Nah, mulai gelap, dia ada di bawah pohon. Dia mulai serem karena dia pikir jangan-jangan nanti ada apa, Des? Ada yang gangguin dia gitu ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Setan dan hantu hadir. Mungkin termasuk pocong dan kuntilanak juga hadir ya. Nah, ketika mereka semua pada hadir, dia bilang, aduh kamu mau apakan saya kan gitu kan. Dan yang ternyata dianya tewas. Nah, apa moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah teman-teman bahwa ternyata tanpa dia sadari, ternyata dia duduk di bawah pohon yang disebut dengan namanya Kalparukshatri atau pohon kalpataru, di mana semua orang secara mitologi ya, ceritanya semua orang dulu tahu bahwa pohon kalpataru, kalau saya ada di bawahnya, maka apa yang saya pikirkan, maka di sanalah akan terjadi yang namanya manifestasi itu. Ketika dia bilang saya haus, tiba-tiba muncul minuman. Ketika dia bilang saya lapar, muncul makanan. Ketika dia bilang kesepian, muncul bidadarinya. Ketika dia ketakutan, muncul setannya. Ketika dia takut disakiti, muncul tewasnya. Betul ya? Nah, jadi moral dari cerita ini adalah apa? Ternyata pohon kalpataru tidak hanya ada di taman tersebut. Sesungguhnya pohon kalpataru itu adanya adalah alam kerja pikiran kita, yaitu adalah apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Ini makanya moral ceritanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kita sibuk dengan segala sesuatu yang kurang dari kita, ya kita hanya akan sibuk dwelling dengan kekurangan kita. Jadi ada istilah yang mengatakan ingin mencari penerangan tapi sibuk menganalisa kegelapan, tidak akan ketemu terangnya. Ingin mencari kemenangan tapi sibuk menganalisa kekalahan, tidak akan ketemu kemenangannya.
ingin mencari kesuksesan dan keberhasilan, tapi sibuk membahas atau bahkan memberikan pembenaran terhadap kegagalannya, nggak akan pernah selesai suksesnya. Jadi apa yang kita bisa lakukan, teman-teman sekalian? Fokus kepada pohon Kalpataru. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Apa yang kita mesti fokuskan, Des? Itu adalah fokus kepada apa yang kita mau. Jangan fokus kepada apa yang kita tidak mau. Jangan sampai gagal, jangan sampai kalah, jangan sampai sakit. Maka apa yang terjadi nanti? Sakit yang akan termanifestasinya, yang mampirnya. Tapi pertanyaannya sederhana kepada diri kita, itu yang sebutnya namanya self inquiry, atau bahasanya dikenal dengan namanya intrapersonal komunikasi antara saya dan diri saya sendiri. Kualitas diri kita adalah kualitas komunikasi kita pada diri kita sendiri. Kualitas komunikasi kita adalah kualitas pertanyaan kita pada diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah apa? Yaitu adalah apa yang bisa membuat saya untuk menjadi sukses? Apa yang bisa membuat saya menjadi langsing? Apa yang bisa membuat saya menjadi lebih sehat? Nah, pada saat itulah akan muncul jawaban daripada olahraga, atur pola makan, kontrol karbo, prioritas protein, yuk puasa yuk, gitu ya. Yuk latihan bebannya jangan lupa, yuk apa? Semua pertanyaan itu latihan beban yang seperti apa? Bisa gak menggunakan dengan badan sendiri atau dengan menggunakan alat bantu? Bisa gak kita siasat mencari sesuatu yang untuk membuat kita bisa tetap berolahraga, bahkan di dalam kondisi kesibukan sekalipun. Misalnya mungkin kelar sholat, saya coba deh manfaatin badan saya sebagai gym saya sendiri. Ya, jadi teman-teman fokus kepada apa yang kita mau. Kemarin saya kalah nih bertanding, Des. Apa yang bisa membuat saya lain kali supaya lebih menang? Gimana ya? Oh iya, kemarin gimana? Dietnya mungkin nggak bisa diimprove. Apa tuh yang bisa diimprove? Oh iya, konsumsi proteinnya mungkin kurang. Oh mungkin kok karbonya kadang-kadang kebanyakan. Oh mungkin cheatingnya yang kemarin ini selama ini yang banyak gitu ya. Oh mungkin saya bisa selektif terhadap lemak. Oh mungkin bisa intensitas dan volume latihannya yang saya tingkatkan dan sebagainya. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi contohnya banyak sekali ya kalau kita berbicara pohon Kalpataru. Intinya teman-teman sekalian adalah fokus kepada apa yang kita mau, jangan fokus kepada apa yang kita tidak mau, ya. Lalu nomor 4 ceritanya yaitu adalah tentang domba hitam dan putih. Ini adalah konsep daripada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah Sami Mawon. Artinya apa, Des? Artinya meskipun berbeda, tapi sesungguhnya adalah satu. Ceritanya gimana, Des? Domba hitam dan putih, yaitu adalah ada si penggembala domba lagi berjalan dengan domba-dombanya. Nah, nggak berapa lama ada seseorang yang bertanya, pemuda tanya sama bapak yang penggembala domba itu, Pak penggembala domba, Pak, ini dombanya banyak banget nih ya, gitu ya. Ada berapa ini jumlahnya, kok banyak sekali dombanya? Apa jawabannya bapak? Tergantung apa, Des? Tergantung Warnanya, domba yang putih apa yang hitam, betul ya? Oh, kalau domba yang hitam berapa banyaknya, Pak? Kurang lebih ada 20 ya. Kalau domba yang putih berapa ya? Kurang lebih sekitar 20 domba juga. Oh, gitu ya. Ini tadi udah lama nih jalannya kan lumayan jauh ya, Pak ya. Itu berapa jaraknya tuh? Berapa kilometer gitu ya? Gitu ya. Itu apa jawabannya bapaknya? Tergantung ya, tergantung dombanya yang mana kan? Domba yang putih atau yang hitam gitu ya. Lalu jawaban bapaknya adalah, oh kalau domba yang hitam berapa? Tadi kurang lebih ya sekitar 5 km lah gitu. Oh ya. Kalau domba yang putih berapa, Pak? Domba yang putih kurang lebih ya sekitar 5 km juga. Oh gitu ya. Nah ini domba ini nanti kalau seandainya misalnya dijadikan buat wall gitu ya, apa namanya bulunya dikuliti ya gitu ya, itu bisa kira-kira berapa itu, dapat berapa gram ya atau kilogram ya Desnya, kira-kira anggap aja ya contoh, ini saya juga nggak paham ya. Udah itu jawabannya bapaknya adalah tergantung yang mana, Des? Dombanya yang hitam atau yang putih kan gitu kan. Apa jawabannya? Ini kok tergantung lagi, dia udah mulai kesel ya gitu. Dia bilang, oh iya kalau yang putih, kalau yang hitam berapa? Kalau yang hitam kurang lebih bisa jadi 2 kilograman lah gitu si wallnya gitu ya. Oh iya kalau yang putih berapa? Ya kurang lebih 2 kilogram.
Langsung kesel dia ya. Dari tadi saya tanya jumlah dombanya, Bapak bilang yang domba yang hitam apa yang putih. Betul. Ketika saya tanya berapa jumlahnya, Bapak tanya lagi ke saya domba yang hitam atau yang putih. Sekarang saya tanya, itu bisa jadi wool berapa kilogram. Lalu Bapak tanya lagi sama saya domba yang hitam atau domba yang putih. Maksudnya Bapak apa sih, saya nggak ngerti gitu kan. Iya, iya. Nah akhirnya dijelaskan, mohon maaf adik gitu ya, jangan marah dulu nih. Alasan kenapa tadi saya tanya, kenapa tergantung domba yang hitam yang putih, karena maksudnya adalah begini deh, saya cuma kasih tahu adalah bahwa kenapa setiap kali ditanya saya pisahkan itu karena saya mau kasih tahu sama adik bahwa domba yang hitam itu yang punya saya, masalahnya yang punya saya itu domba yang hitam. Oh pantesan Bapak bilang domba yang hitam ternyata yang punya Bapak, makanya tadi saya tanya, makanya Bapak bilang yang mana. Oh iya, jadi domba yang hitam punya Bapak. Oh, oke. Nah kalau domba yang putih punya siapa Pak? Punya bapaknya. Punya saya juga. Nambah kesel. Wah, kesel dia. Apa jawaban dari, apa moral dari cerita ini teman-teman sekalian? Moral dari cerita ini adalah semua jawabannya adalah sami mawon. Ya pada dasarnya sama aja Pak, semuanya Pak. Kenapa Betul. Bapak membeda-bedakan? Iya. Tapi pada kenyataannya kita dalam sehari-hari selalu membeda-bedakan diri kita dengan orang lain. Betul. Yaitu adalah dari apa? Dari posesi, dari prestasi, dari reputasi. Beda dong. Kamu lebih tinggi apa lebih rendah dari saya, gitu ya. Iya. Kamu lebih hebat atau enggak dari saya? Kamu lebih kaya atau enggak dari saya? Kamu lebih pinter enggak dari saya? Kamu lebih cakep enggak dari saya? Gitu ya. Atau apapun juga gitu ya. Jabatan kamu apa? Gitu ya. Mungkin posesi kamu apa dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kita pada dasarnya adalah sama. Yaitu adalah sama-sama manusia juga kan? Betul. Gitu ya. Nah itu hanya lebih kepada menjelaskan berbeda-beda tapi tetap satu adanya. Melanjutkan daripada cerita si domba itu, kembali lagi saya membuat cerita yang terakhir, yaitu adalah cerita tentang saya membuat sulap, Des, bagaimana caranya bisa menghilangkan pot dari tangan saya. Gimana tuh? Nah, Belum pernah dengerin hal ini. belum pernah dengar ya? Belum. Oke, caranya adalah dengan cara Desi tangannya begini ya misalnya ya. Lalu bayangkan ada pot ya di tangannya Desi ya. Iya. Saya bisa bikin hilang. Gimana tuh? Ya. Oke, kita mulai ya. Ya dengan cara bayangin aja. Tadinya ada pot kan? Tiba-tiba taunya potnya hilang. Saya bikin sulap gitu, Des. Karena memang udah nggak ada pot kan? Iya, memang gitu sih sebenarnya, tapi tidak sesederhana itu penjelasannya ya. Jadi saya jelaskan dulu step-step dari ilmu sulap gitu ya. Siapa bilang saya nggak bisa sulap? Saya juga bisa ya sulap ya. Oke, kita lihat step nomor 1 Des ya. Step nomor 1 adalah membayangkan Desi di tangannya ada pot ya, betul ya? Iya. Nah, kalau kita membayangkan ada pot, berarti step nomor 1 adalah begitu kita melihat pot, ternyata kita melihat ada tanah liat, betul nggak? Karena pot itu terbuat dari tanah liat, betul ya? Iya. Jadi dalam hal ini, saya memperkenalkan ada namanya satu pot, 2 adalah tanah liat. Tanah liat adalah material cost daripada si pot. Betul nggak, Des? Jadi, penyebabnya atau material cost-nya adalah si tanah liat. Sebabnya dengan tanah liatnya dibikin-bikin, akhirnya dikasih dibakar sama api, akhirnya jadi Pot. Berarti tanah liat menyebabkan terjadinya si pot. Betul gak, Des? Betul. Setuju gak itu dulu? Iya, setuju ya. Setuju ya? Jadi step 1 adalah memperkenalkan pot, ternyata ada tanah liat. Betul ya? Iya. Kita masuk ke step 2, Des. Step 2 adalah setiap kita lihat pot itu, Des, dari depan, ada tanah liatnya. Betul nggak? Kalau kita lihat dari belakang, ada nggak tanah liatnya, Des? Ada, sekeliling Ada, itu betul. Ada. Begitu kita lihat dari atas dan bawah, ada nggak tanah liatnya? Ada juga. Ada, berarti sekelilingnya semuanya berarti tanah liat dong, Des? Iya. Ya betul ya? Betul. Oh, ternyata sekelilingnya, dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, semuanya ternyata tanah liat. Betul ya? Iya. Nah, itu step nomor 2. Paham ya, Des ya? Jadi step nomor 1, memperkenalkan pot, akhirnya kita jadi tahu ada tanah liat. Betul. Step nomor 2, ternyata di mana-mana adalah tanah liat. Iya. Betul ya? Iya. Di sekeliling pot semua ada tanah liat. Nah, step nomor 3 berarti, Des,
Kalau semuanya tanah liat, ya, nah saya ulang sekali lagi. Berarti tiada pot tanpa tanah liat, betul nggak, Des? Betul kan? Ya Kan juga. semuanya kan potnya kan dari tanah liat kan? Betul. Berarti kesimpulannya adalah kalau di mana-mana tanah liat, berarti tiada pot tanpa tanah liat, betul nggak, Des? Betul kan? Iya. Jadi kalau seandainya saya bilang tanah liatnya saya ambil, berarti ada potnya nggak? Nggak ada. Nggak ada, betul. Betul kan? Iya. Iya, tapi kalau seandainya misalnya tanah liatnya tetap ada, bisa nggak ada potnya? Bisa. Bisa. Betul kan? Iya. Betul kan? Betul. Nah, maksudnya itu aja. Jadi saya ulang sekali lagi penjelasannya kepada teman-teman sekalian. Jadi, berawal daripada pot, ya, saya membayangkan berawal daripada pot. Nah, ketika step 1, saya menjelaskan tentang ada tanah liat. Step nomor 2, saya menjelaskan adalah bahwa ternyata di sekeliling pot itu semuanya tanah liat. Dari atas, bawah, samping, kiri. Ya. Iya. Dari step nomor 3, ternyata akhirnya kita menyadari bahwa kalau semuanya tanah liat, berarti tanpa tanah liat berarti nggak ada pot dong. Betul dong? Iya. Nah, jadi kesimpulan adalah apa? Kesimpulan adalah di nomor 4, Des. Berarti tanah liat itu bukan penyebab pot. Karena tanpa ada pot pun tanah liat tetap terselenggara. Berarti kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya artinya yang namanya asumsi sebab akibat itu jadi patah. Karena tadinya kan dibilang kan penyebabnya adalah material cost-nya adalah tanah liat. Penyebabnya adalah pot. Betul. Nah, tapi kenyataan begitu kita investigasi ke dalamnya semua, ternyata adalah bahwa kalaupun tidak ada pot, tanah liat tetap terselenggara. Jadi kesimpulan adalah apa? Berawal dari paradigma kita, berawal dari paradigma pot, sekarang akhirnya Desi bisa melihat kita berakhir dengan paradigma tanah liat. Berarti potnya hilang, yang adanya tinggal tanah liat. Betul kan? Betul. Berarti kesimpulannya apa, Desi? Ceritanya adalah apa? Saya kasih tahu teman-teman, kursi, meja, lemari. Ya, lihat ya, Des. Iya. Yang satu lagi nih, kalung, anting, gelang. Betul ya, Des? Iya. Nah, apa yang terjadi dengan kursi, meja, lemari? Kursi, meja, lemari, kalung, anting, gelang. Dia berarti namanya beda gak? Namanya masing-masing beda gak? Satu Beda. kursi, satu meja, lemari. Beda kan? Beda. Lalu yang kedua, yaitu adalah rupanya, bentuknya beda gak, Des? Iya. Kursi, semuanya meja, lemari, sama kalung, anting, sama gelang. beda semua. Beda. Yang ketiga, fungsi. Fungsinya beda gak, Des? Iya. Beda juga gitu. Tapi kalau kita mau menjadikan ini sebagai satu kesamaan, kelihatannya beda. Tapi sesungguhnya satu. Bhinneka Tunggal Ika, kan balik lagi ulang kan? Jadi apa kalau seandainya satunya? Yaitu adalah sesungguhnya adalah kayu. Kalau ini sesungguhnya adalah emas. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam melihat segala hal, kalau seandainya kita melihat dengan pendekatan paradigma Bhinneka Tunggal Ika, dengan pendekatan paradigma Sami Mawon, dengan pendekatan paradigma yang disebut dengan namanya bukan yang namanya dividing, bercerai-berai, tapi dengan cara justru pendekatannya disebut dengan namanya oneness. Yaitu adalah satu. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Pada saat itulah kita akan bilang, kayak Indonesia, beda gak? Orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Papua, betul ya, Des ya? Betul. Ada orang Sunda, betul ya? Iya. Tapi kita bilang satu karena sama-sama orang Indonesia. Makanya NKRI, ya betul ya? Iya. Satu kan? Nah, ketika kita punya pemahaman bahwa kita semua satu, berarti yang namanya perbedaan kita singkirkan, kita berfokus kepada persamaan. Hati kita jadi lebih enak gak, Des? Iya. Betul ya? Nah, sama juga kayak contohnya misalnya yang lebih kecil lagi, gampang misalnya. Desi punya sepupu, Desi punya adik, Desi punya kakak, Desi punya tante, Desi punya om. Tapi semuanya sama-sama keluarganya apa? Keluarga apa, Des? Namanya? Keluarganya Desi apa Pak namanya? Ajang. Misalnya Pak siapa? Ajan. Pak Ajang misalnya. Pak Ajang. Jadi keluarga Pak Ajang sebagai yang
pemersatunya, sehingga akhirnya segala hal-hal permasalahan dalam sehari-hari kita akhirnya udahlah kita sama-sama kan sekeluarga. Betul. Nanti kita akan bilang udahlah sama-sama anak Bandung, ngapain sih ribut-ribut, sama-sama anak apa Des? Persib. Ya, betul ya. Ya kan? Iya. Nah, ketika ribut antara Persib sama Persebaya sama Persija sama apa, berarti kita bilang kita nggak usah ribut-ribut, sama-sama anak PSS. SI, betul ya. Betul. Ketika Indonesia ribut sama Malaysia, kita bilang kita sama-sama anak Melayu, betul ya. Ketika kita ribut sama Jepang sama Cina, kita bilang kita sama-sama anak Asia. Ketika kita bilang kita ribut sama bule, kita ribut sama orang di luar sana, kita bilang kita sama-sama apa? Manusia. Kalau kita ribut sama anjing sama kucing atau sama binatang, kita bilang kita sesama makhluk Tuhan. Paham ya? Makhluk hidup ya. Nah, jadi poin dari cerita ini adalah apa, Des? Hanya cuma bilang adalah bahwa ketika kita bisa melihat ke big picture yang lebih besar, betul, pada saat itulah kita akan bisa punya perasaan yang berbeda ya. Itu balik lagi juga sama pohon kalpataru, balik juga kita berbicara soal filosofi ekor kucing, balik juga kepada teman-teman kita punya rasa bersyukur yang tinggi, bukan banyak maunya gitu ya. Betul. Dan yang terakhir ceritanya apalagi tadi Des, yang lainnya lagi itu adalah berbagai cerita-cerita hari ini yang buat menemani malam minggu domba hitam dan putih tadi si Sami Mawon ya. Demikian teman-teman cerita ngalor ngidul malam minggu. Ada manfaatnya nggak, Des? Ada ya, mudah-mudahan ya. Buat teman-teman, ini saya udah sering ya cerita itu terus, tapi mudah-mudahan malam hari ini kali aja menjadi satu penjelasan yang lebih ini lagi ya, Des ya. Iya, dan cerita-cerita ini sama teman-teman dijadikan sebagai pengingatan aja buat kita dalam berperilaku ya, teman-teman sekalian ya. Karena balik lagi kalau kita terapkan pemahaman kita di sini, saya yakin deh buat teman-teman ya. Jadi kalau kita sibuknya juga dengan kelemahan orang, dengan kesusahan orang, dengan kelemahan kita, dengan kesusahan kita ya. Saya rasa kita masih punya opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati yang harus kita cari terlepas daripada betapa buruknya situasi kita, betul ya? Betul. Jadi ada istilah orang bilang meskipun kita tinggalnya di got gitu, tapi kita tetap punya kesempatan untuk bisa melihat indahnya. Kalau orang bilang bulan purnama atau sinarnya bulan purnama atau apapun juga yang lain ya, itu hanya kata-kata kiasan saja teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Selamat bermalam minggu teman-teman. Semoga bermanfaat ya ceritanya. Dadah.